Halo, apa kabar semua sobat komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11. Apakah iPhone 11 layak buat dibeli atau mendingan enggak? Nah, di sini kita akan bahas dalam 4 hal yang jadi kriteria dalam menentukan apakah iPhone 11 ini masih layak buat dibeli atau enggak. Seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 11 adalah iPhone keluaran tahun 2019 dan sekarang sudah memasuki tahun yang kelima, di mana iPhone 11 ini memang adalah seri iPhone yang cukup banyak perubahan dari seri iPhone XR sebagai iPhone base model. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Nah, di sini kita akan masuk poin yang pertama. Di mana untuk poin yang pertama adalah dari layarnya. Di mana untuk iPhone 11 ini, untuk layarnya ini masih menggunakan layar tipe Liquid Retina IPS LCD. Atau lebih gampangnya, layar LCD IPS. Tentunya secara grade, iPhone 11 ini layarnya masih di bawah layar OLED yang tentunya kebanyakan HP Android kelas 2 jutaan rata-rata sekarang sudah pakai layar panel OLED. Tentunya rugi banget kalau kita pakai iPhone 11 ini dengan harga yang bisa dibilang untuk iPhone 11 internasional itu masih di kisaran harga 4-5 jutaan. Tentunya sangat rugi banget kalau kita beli iPhone 11 ini karena secara layar ini sangat cukup bisa dibilang kurang banget karena memang masih menggunakan layar IPS LCD. Untuk ukurannya di sini ukurannya 6,1 inch dan untuk resolusinya juga rendah banget, masih 720p. Layaknya iPhone XR yang menggunakan resolusi layar yang sama. Padahal rata-rata HP Android ataupun iPhone yang sekarang ini sudah menggunakan resolusi Full HD 1080p. Jadi secara layar saya bilang tidak layak atau kurang layak buat kita beli dengan harga yang terbilang cukup lumayan mahal. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari spesifikasinya, di mana iPhone 11 ini secara spesifikasi menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, kemudian CPU hexa-core, GPU Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4 GB. Yang saya rasa kombinasi dari prosesor dan juga RAM ini masih cukup bisa diandelin di tahun 2024, meskipun ini tahun kelima untuk iPhone 11 ini. Untuk pilihan storage paling kecil 64 GB, menengah 128 dan paling gede 256 GB. Jadi secara performa iPhone 11 ini masih cukup mumpuni dan masih bisa dibilang oke. Cuman ya kalah dari poin yang pertama tadi, yakni adalah dari layarnya. Kemudian dari iOS-nya, pada saat dirilis menggunakan iOS versi 13 dan masih bisa menikmati iOS versi 17 di tahun 2023 kemarin. Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah dari kamera dan juga fiturnya. Di mana untuk spek kamera, iPhone 11 ini sudah dibekali dengan dua lensa pada kamera utamanya. Bukan lensa wide dan juga lensa telefoto layaknya iPhone XS ataupun iPhone X, melainkan iPhone 11 ini sudah dibekali dengan dua lensa masing-masing berukuran 12 megapiksel, lensa wide dan juga lensa ultra wide. Dan sudah mendukung untuk dual LED dual tone flash, sudah mendukung juga untuk HDR, dan untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps. Dan untuk slow motion bisa di Full HD 1080p 240 fps, sudah mendukung juga untuk HDR dan juga stereo sound recorder. Dan untuk kamera depannya atau selfie kameranya memiliki ukuran 12 megapiksel untuk lensa wide juga. Dan sudah dibekali dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk penggunaan Face ID pada iPhone 11 ini. Kemudian secara fitur menggunakan fitur HDR dan untuk perekaman videonya, seperti halnya kamera pada lensa kamera utamanya maksimal di 4K 60 fps. Untuk slow motionnya bisa di Full HD 1080p 120 fps. Dan sudah mendukung untuk AIS untuk stabilizer di bagian video kamera depannya. Jadi secara kamera iPhone 11 ini saya rasa masih cukup enak, cukup bagus untuk keperluan sehari-hari untuk mengabadikan foto, video. Tentunya masih bisa diandelin banget. Dan saya bisa bilang ini masih oke dan nyaman untuk kalian yang memang suka ambil foto video menggunakan smartphone iPhone kalian. Kemudian secara fitur iPhone 11 ini tidak banyak fiturnya. Yang pasti sudah mendukung untuk dual SIM dan juga sudah mendukung IP68 untuk water resistant dan juga sudah mendukung Apple Pay dan juga NFC. Cocok buat kalian yang memang suka top up saldo e-money atau e-tol menggunakan iPhone 11 ini.
Kemudian sudah mendukung untuk fast charging dan juga wireless charging ya. Dan untuk baterainya berkapasitas 3110 mAh yang saya rasa cukup lumayan gede, tapi masih bisa kita upgrade dengan baterai aftermarket yang tentunya kapasitasnya lebih besar lagi. Untuk dukungan jaringan maksimal di 4G, belum mendukung untuk jaringan 5G. Dan untuk fitur lainnya saya rasa ya itu-itu aja ya. Tidak ada fitur tambahan yang menarik perhatian buat beli iPhone 11 ini. Jadi secara fitur cukup terbilang kurang untuk iPhone 11 ini. Karena memang ini adalah iPhone keluaran 4 atau 5 tahun yang lalu. Kemudian masuk ke poin yang keempat adalah iOS-nya. Dimana untuk iPhone 11 ini secara update iOS saya rasa cukup kurang. Karena memang sekarang memasuki tahun yang ke-5 yang bisa dibilang iPhone rata-rata mendukung maksimal di 5 kali update atau selama 5 tahun. Dan iPhone 11 ini sudah memasuki tahun yang kelima, tetapi di tahun kelima pastinya masih bisa update iOS terbaru. Untuk iPhone 11 ini di tahun 2024 ini masih bisa update untuk iOS versi 18. Tapi untuk tahun depannya lagi atau tahun 2025 di iOS versi 19 kemungkinan besar iPhone 11 ini termasuk juga iPhone SE generasi yang kedua ini tidak lagi ke bagian update iOS terbaru. Poinnya kalau memang hanya didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Kalau kalian memang cari iPhone dengan spek yang mirip dengan iPhone 11 ini, tetapi dengan harga yang lebih murah, kalian mendahulukan dari sisi prosesornya, kalian bisa ambil iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2 yang tentunya secara harga lebih murah, di angka 3 jutaan untuk harga iPhone SE 2 kapasitas 64GB ataupun yang 128GB. Cuman ya secara bentukan, agak makin jadul dibandingkan iPhone 11 ini, di mana mengadopsi desain iPhone 8 dengan spesifikasi iPhone 11. Jadi bisa disimpulkan kalau menurut pandangan saya pribadi, iPhone 11 ini saya rasa sudah kurang layak buat kalian beli. Mendingan kalau kalian sekarang posisinya belum beli iPhone 11 ini, lebih baik minimal ya iPhone 12 ataupun iPhone 13. Kalau sudah beli iPhone 11 tentunya kalian tinggal pakai saja sampai 2, 3, 4 tahun mendatang sambil nabung dan untuk upgrade ke seri iPhone yang lebih baru dibandingkan iPhone 11 yang kalian pakai sekarang. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.